Sebelum kita mulai, anggap ini bukan sekadar cerita horor. Ini eksperimen tentang peta, ingatan, dan batas realitas. Di Kalimantan Selatan ada nama yang selalu kembali seperti bisikan, Saranjana. Kota yang katanya modern, rapi, terang, tapi tidak ada di peta manapun. Pertanyaannya sederhana, tapi menakutkan. Kalau kota itu tidak tercatat, kenapa begitu banyak orang yakin pernah melihatnya? Ada yang bilang itu cuman kabut dan sugesti. Ada yang bilang itu gerbang. Dan ada yang berbisik lebih pelan. Saranjana memang sengaja disembunyikan. Dalam 10 menit ke depan kita masuk pelan-pelan. Bukan untuk percaya, tapi untuk menguji. Apa yang terjadi ketika sebuah tempat lebih kuat dari data? Cerita paling sering bermula dari hal sepele. Orang lokal atau pendatang menyeberang ke pulau laut, pergi kerja, memancing, mengantar keluarga, lalu langit berubah cepat. Kabut turun seperti tirai, jalan yang tadi sempit mendadak terasa berbeda. Ada yang bilang aspalnya lebih halus, lebih lebar, seperti bukan jalan kampung. Momen pemicunya selalu mirip. Ada satu tikungan, satu titik yang orang tidak bisa jelaskan. Setelah itu, suasana berubah. Sunyi jadi terlalu sunyi, atau justru terdengar seperti kota yang jauh. Di internet, kisah Saranjana menyebar seperti pola. Komentar ke komentar, potongan cerita, lokasi disebut samar, tapi emosi mereka sama. Campuran takjub dan takut. Seolah mereka mengintip sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Dan di titik inilah misteri dimulai. Bukan karena satu orang, tapi karena banyak orang mengulang jenis pengalaman yang serupa di wilayah yang sama. Kalau kita ingin adil, kita harus mulai dari yang bisa diverifikasi. Pulau Laut berada di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan, jalur yang secara geografis dekat dengan nadi pelayaran di Selat Makassar. Sejarawan Anthony Reid menulis tentang Age of Commerce di Asia Tenggara, bagaimana jalur laut membentuk kota-kota, pertukaran barang, dan pertukaran cerita. Di tempat seperti ini, rumor bukan sekadar rumor. Rumor adalah mata uang sosial. Dalam tradisi lokal Banjar, kisah tempat sering berdampingan dengan kisah batas. Batas antara kampung dan rimba, antara sungai dan rawa, antara yang terlihat dan yang dipercaya ada. Karya filologi seperti kajian terhadap hikayat Banjar, misalnya edisi ilmiah yang ditangani peneliti seperti J.J. Ras, menunjukkan betapa kuatnya cara masyarakat menautkan identitas dengan cerita asal-usul dan ruang. Lalu kita cek yang paling modern, peta administrasi, data statistik, dan pencatatan wilayah. Dalam rujukan formal seperti publikasi BPS dan peta resmi, Saranjana bukan kota administratif, tidak ada kecamatan, tidak ada kelurahan. Artinya begini, tanahnya nyata, sejarahnya padat, jalurnya penting, tapi Saranjana berdiri di zona lain. Zona yang tidak butuh cap pemerintah untuk terus hidup. Kejanggalan pertama, kabutnya. Orang menggambarkannya bukan sekadar kabut biasa. Kabutnya turun cepat, tebal, seperti ada batas. Kejanggalan kedua, suara. Di tempat yang seharusnya hanya ada serangga malam dan angin, beberapa orang mengaku mendengar dengung listrik. Seperti trafo, seperti AC gedung, seperti kota yang sedang hidup. Kejanggalan ketiga, cahaya, bukan obor, bukan lampu kapal, tapi cahaya yang rapi, berjarak sama, seperti lampu jalan. Kejanggalan keempat, manusia. Ada kesaksian tentang sosok-sosok yang berpakaian bersih, berjalan cepat, tidak panik. Mereka menoleh sebentar, lalu pergi, seolah interaksi itu dilarang. Dan yang paling mengganggu, waktu. Ada cerita tentang cuma beberapa menit. Tapi ketika kembali, jam terasa meloncat. Baterai cepat habis. Kompas seperti kehilangan arah. Kalau semua ini cuma ilusi, kenapa polanya berulang? Dan kenapa orang yang berbeda melaporkan rasa yang sama? Seperti baru saja melanggar garis tak terlihat? Mari kita turunkan tensinya. Teori paling umum dari kacamata sains populer, fata morgana dan refraksi cahaya.
Fenomena mirage seperti Fata Morgana bisa membuat sumber cahaya jauh terlihat, terangkat, berubah bentuk, bahkan tampak seperti struktur. Di pesisir dan perairan, lampu kapal, pelabuhan, atau fasilitas industri di kejauhan bisa tampak salah tempat saat kondisi udara tertentu terjadi. Mata manusia menangkap bentuk, otak menyusun sisanya. Lalu ada pareidolia, kecenderungan otak melihat pola yang familiar di sesuatu yang acak. Dalam kabut, pohon bisa jadi menara, bukit bisa jadi atap, cahaya bisa jadi jendela. Ada juga faktor psikologi sosial. Satu cerita terkenal menciptakan template. Orang yang masuk hutan dengan membawa template itu tanpa sadar lebih mudah menafsirkan pengalaman sebagai saranjana. Dan faktor fisik, lelah, kurang tidur, stres, gelap, navigasi buruk. Semua itu bisa mengubah persepsi jarak, arah, dan waktu. Dengan teori ini, saranjana bukan kota gaib. Saranjana adalah cerita yang bekerja seperti lensa, membengkokkan apa yang kita lihat sampai terasa nyata. Masalahnya, teori umum selalu kalah oleh detail kecil. Bukan detail besar, detail kecil yang konsisten. Beberapa kesaksian yang tidak saling kenal mengulang struktur yang sama, melewati semacam gerbang, melihat jalan yang rapi, lampu berbaris, bangunan seperti kantor. Kalimatnya berbeda, tapi rangkanya mirip. Ada juga yang bersikeras soal sensasi fisik, pegangan besi yang dingin, dinding yang halus, lantai yang memantul seperti keramik basah, bukan tanah. Kalau ini sekadar refraksi cahaya di horizon, kenapa cerita menyentuh selalu muncul? Kenapa banyak orang menggambarkan transisi yang terasa seperti melewati batas ruang, bukan sekadar melihat jauh? Di titik ini, misteri mengubah bentuk. Dari apa yang mereka lihat menjadi apa yang mereka masuki. Dan begitu kata masuk muncul, teori rasional harus bekerja lebih keras. Karena rasionalitas tidak benci misteri. Rasionalitas benci lubang. Sekarang kita masuk teori alternatif. Bukan untuk dipercaya mentah-mentah, tapi untuk melihat apakah ia menjahit lubang yang tadi terbuka. Teori pertama, overlap dimensi. Ide sederhananya begini, seperti dua siaran radio di frekuensi hampir sama. Kadang karena kondisi tertentu, sinyalnya saling bocor. Yang terlihat bukan halusinasi penuh, tapi potongan realitas lain yang menumpang sebentar. Kondisi pemicunya bisa saja alam, kelembapan ekstrem, kabut pekat, listrik statis, atau lanskap yang membuat orientasi manusia runtuh. Saat otak kehilangan jangkar, ia menangkap saluran yang tidak biasa. Teori kedua, kota gaib dalam tradisi lokal, alam yang berdampingan. Bukan alien, bukan futuristik, tapi tetangga yang berbeda lapisan. Dan beberapa orang percaya, saranjana punya aturan. Jangan sembarang menyapa, jangan menunjuk, jangan menantang. Teori ketiga, yang paling duniawi tapi paling mengganggu, penyamaran. Bagaimana jika ada fasilitas yang memang tidak ingin terlihat, proyek industri tertutup, area terbatas, atau lokasi yang keberadaannya sengaja dibuat jadi legenda agar orang menjauh. Di teori ini, mitos berfungsi seperti pagar tanpa kawat. Orang tidak perlu dijaga, orang menjaga dirinya sendiri dengan takut. Tiga teori berbeda, tapi ada satu kesamaan. Saranjana bukan sekadar pemandangan, ia adalah sistem. Ia memilih kapan terlihat dan kapan menutup diri. Kalau saranjana benar sebagai fenomena, apapun bentuknya, maka ada konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar kisah viral. Pertama, soal pengetahuan. Dunia modern percaya pada peta, satelit, sensor. Tapi saranjana, jika ia muncul hilang, menantang asumsi bahwa realitas selalu stabil di bawah pengamatan. Kedua, soal budaya. Indonesia punya banyak wilayah dengan tradisi lisan yang kuat. Bila satu misteri lokal dibahas serius dan elegan, itu mengangkat cara dunia memandang pengetahuan tradisional, bukan sebagai takhayul, tapi sebagai arsip pengalaman manusia. Ketiga, soal ekonomi dan etika. Misteri bisa mengundang wisata, tapi juga bisa mengundang eksploitasi.
Kalau lokasi-lokasi batas diburu demi konten, hutan rusak, masyarakat terganggu, dan cerita kehilangan martabat. Keempat, soal keamanan. Bila sebagian cerita terkait area terbatas atau risiko alam, maka mencari Saranjana tanpa persiapan bisa berakhir bukan di dimensi lain, tapi di kecelakaan nyata. Dan terakhir, soal identitas, seperti efek Gunung Padang. Begitu satu misteri Indonesia dibicarakan global, orang mulai bertanya ulang tentang sejarah, tentang data, tentang siapa yang berhak menentukan kebenaran. Di sini kita berhenti sejenak dan kita jujur. Mungkin Saranjana tidak ada sebagai kota fisik. Mungkin ia ada sebagai cara otak kita bertahan di tempat asing, memberi bentuk pada ketidakpastian. Atau mungkin sebaliknya, mungkin justru peta kita yang tidak lengkap. Mungkin realitas punya lipatan, dan kita hanya melihat permukaannya. Legenda seperti Saranjana biasanya lahir di wilayah yang cukup nyata untuk dipercaya dan cukup liar untuk tidak bisa dibuktikan cepat. Itulah alasan ia bertahan. Karena pada akhirnya, manusia hidup dari dua napas, bukti dan rasa. Bukti menuntun kita membangun dunia. Rasa menuntun kita menghormati dunia yang belum kita mengerti. Jika suatu hari kamu berdiri di tepi hutan pulau laut dan kabut turun terlalu cepat, mungkin yang paling bijak bukan bertanya, apa itu? Tapi bertanya, apa yang ia minta dariku? Maju atau mundur? Sekarang aku lempar pertanyaan yang bisa bikin komentar panas, tapi tetap elegan. Kamu pikir Saranjana itu fenomena alam, fenomena budaya, atau fenomena yang sengaja ditutup? Tulis jawabanmu dengan format ini. 1. Teori kamu. 2. 1 alasan terkuat. 3. 1 kelemahan yang kamu akui. Kita cari yang paling jujur, bukan yang paling heboh. Kalau kamu warga Kota Baru, Pulau Laut, atau pernah melintas di titik-titik yang sering disebut orang, ceritakan detail kecil yang hanya orang sana tahu. Cuaca, arah angin, jam, kondisi jalan. Detail kecil itu penting. Tapi satu catatan, jangan nekat berburu Saranjana sendirian. Hutan, kabut, dan malam punya bahaya yang tidak butuh mistis untuk mematikan. Di video berikutnya, kita bedah komentar terbaik. Kita susun peta narasi, kita uji pola, dan kita lihat apakah Saranjana runtuh saat diteliti atau justru makin kuat saat kita berani bertanya.